epistemologis, postmodernisme berarti ada setelah modernisme. Jejak-jejaknya dalam sejarah filsafat dapat ditelusuri sejak zaman modern bahkan zaman Yunani. Dalam zaman Yunani, postmodernisme terungkap dalam pemikiran kaum sofis. Kaum sofis adalah sekelompok cendekiawan pada masa itu yang meragukan kebenaran atau skeptisisme, mempertanyakan norma kodrati, etis, dan meletakkan individu sebagai penentu benar tidak baik buruk sesuatu, atau relativisme. Sebagaimana diketahui, skeptisisme dan relativisme merupakan ciri-ciri yang termasuk dalam postmodernisme. Seni postmodernisme merupakan suatu karya dari simbol-simbol yang selalu dapat menjadi bentuk jaim dalam suatu kesatuan simbol yang lain pula. Pada seni postmodern, simbol menunjuk sikap yang tegas, yakni sikap yang tidak mau kompromi dengan rasionalitas dan sebuah karya yang final. Simbol seni memang tidak dimaksudkan merepresentasikan realitas objektif atau fakta, melainkan perasaan atau realitas subjektif seniman. Pencerahan dalam dekonstruksi dan kritik postmodern merupakan seni yang memandang wajah kebenaran dari berbagai sudut dan perspektif seutuh mungkin dan tidak mengekang potensi kreativitas. Penting untuk dipahami adalah bagaimana setelah unsur dan entitas dapat berfungsi sebagai komponen-komponen yang aktif dalam menyeumpamakan ekstensi manusia dalam seni. Perubahan pemikiran keagamaan yang mencolok dari era sebelum modernisme hingga postmodernisme nampak terjadinya perubahan konsep Tuhan yang sangat drastis. Munculnya postmodernisme tidak hanya ditandai oleh penghapusan metafisika objektif dengan sistem baru, tapi juga mengesampingkan doktrin keagamaan yang berdasarkan pada metafisika. Pandangan para postmodernis tentang agama tercermin dari doktrin-doktrin mereka tentang nilai. Doktrin yang dipergunakan pada pemikir postmodernisme untuk menggugat agama adalah konsep tentang nilai. Program postmodernisme adalah penghapusan nilai atau dissolution of value dan penggusuran tendensi yang menggunakan otoritas. Hal ini dilakukan dengan mereduksi makna nilai yang dijunjung tinggi dan dinilai sebagai sesuatu yang absolut oleh agama dan masyarakat. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang dihadapi dalam pengamalan di dunia tidak kurang dari tidak lebih dari suatu penafsiran, dan segala sesuatu di dunia ini selalu ditafsiri sesuai dengan nilai-nilai subjektif dalam diri individu. Karena kecenderungan untuk selalu menafsirkan itulah, maka bagi kaum postmodernisme, dunia yang dapat diketahui hanyalah dunia yang berbeda-beda atau dunia interpretasi. Postmodernisme hukum menolak pandangan modernisme tentang hukum sebagai sesuatu yang sepenuhnya rasional, objektif, pasti, netral, dan universal. Dan sebagai gantinya, menekankan ketidakpastian, inkonsistensi, subjektivitas, konstruksi sosial, lokalitas, pluralitas, bahkan juga diskriminatif dan manipulatif. Postmodernisme hukum bukan sekedar reaksi kritis terhadap modernisme hukum, melainkan ingin memperjuangkan tatanan hukum postmodern yang lebih manusiawi, adil, inklusif, dan membebaskan berdasarkan konsensus dan keberagaman sosial dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Keragaman terhadap objektivitas dan netralitas hukum, dekonstruksi formalisme hukum, dan dekonstruksi subjek hukum harus dilihat dan perspektif yang lebih positif, yakni sebagai upaya untuk memperbarui dan mereformasi hukum dalam tataran ilmiah. Skeptisisme
postmodernisme hukum atau objektivitas, netralitas, status ilmiah, penalaran hukum, dan moralitas. Dalam derajat tertentu, berguna untuk memperbaiki hukum agar berkembang dalam rel yang tepat untuk menegakkan keadilan.